Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersama saya Aji Satria, saya di sini akan mewawancarai Al-Akh Okta Putra. Kepada Al-Akh Okta Putra, bisa tidak menyebutkan sedikit biografi singkat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ana ya, biar lebih santai ya. Iya. Ana Okta Putra Madimansyah. Biasa teman-teman manggil Bang Ta atau Okta. Sekarang sedang menempuh pendidikan di ke kampus TH Sunnah, jurusan pendidikan bahasa Arab, semester 7. Pernah menjabat sebagai ketua Rijal Hizbah atau bagian keamanan ya. Bagian keamanan dan ibadah periode 2020-2021. Berarti Al-Akh Okta ini adalah mantan Rijal Hizbah. Ya, pernah lah. Pernah ya menduduki jabatan sebagai Rijal Hizbah tahun 2020 dan 2021. Jadi anak ingin bertanya nih kan, di sini kan di sekolah kita, di kampus kita banyak mahasiswa-mahasiswa yang utama izin, banyak mahasiswa-mahasiswa yang kuat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa Al-Akh Okta ini bisa terpilih sebagai ketua Rijalul Hizbah? Qadarullah ya. Qadarullah. Sebenarnya nggak kepikir mau jadi atau akan diangkat menjadi ketua Rijal Hizbah. Awalnya waktu itu pengangkatan ketua dilaksanakan pada masa-masa pandemi, di mana kita mengadakan daring ya, pada umumnya kita daring. Dan qadarullah terpilih satu ikhwan di sini, Edi Sumardi. Awalnya beliau yang diangkat menjadi ketua. Kemudian qadarullah ada hal yang menghalangi dia untuk setuju untuk mengemban amanah ini. Akhirnya dia menghubungi Ana lewat via telepon. Kemudian terjadilah semacam tawaran dan sebagainya. Iya. Lempar-lempar lah begitu kan. Akhirnya Ana diundang untuk kembali, di mana pada waktu itu belum jadwal kepulangan mahasiswa, tapi karena beberapa orang terpilih menjadi kandidat ketua di bagian BEM, akhirnya kita disuruh pulang, balik ke Jamiah, balik ke kampus khusus gitu, untuk menjalani masa isolasi mandiri. Setelah itu kemudian dilantik. Nah, disitulah jadi pemilihan yang tidak diinginkan, dan qadarullah karena sudah dipilih ya tetap harus menjalankan amanah. Oke. Kemudian berarti Al-Akh Okta ini sebenarnya bukan termasuk kandidat, tapi karena ada yang sebenarnya sudah terpilih jadi Rijal Hizbah, kemudian dia tidak bersedia, kemudian dia menghubungi Al-Akh Okta gitu kan. Oke. Ada satu keunikan yang Anda lihat di pribadi Bang Okta ini terkait dengan cara berkomunikasi dan muamalah. Biasanya kebiasaan di kampus kita ini, ketika ada orang yang menasihati itu, kebanyakan mahasiswa kita tidak menolak gitu, atau biasa-biasa saja. Namun berbeda halnya dengan Bang Okta. Nah, Ana lihat komunikasi dan nasihat dari Bang Okta ini didengar. Bahkan pernah mudir kita, Ustadz Khairul Anhar hafizahullah ta'ala, mengatakan, Masya Allah, kalau Bang Okta sudah ngomong di depan, tergetar hati saya. Jadi bagaimana sih komunikasi Bang Okta dalam bermuamalah kepada mahasiswa sampai mereka menerima nasihat yang diberikan oleh Bang Okta? Ini cukup berlebihan. Sebenarnya biasa saja. Hanya menyampaikan apa yang Ana punya, apa yang Ana ketahui, menyampaikan. Tapi dari dulu saya memegang satu prinsip ketika berkomunikasi, menganggap lawan bicara adik atau abang atau sahabat. Nah, itu sebabnya orang bilang dari hati ke hati, begitu. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan saja kemudian dilupakan, tidak. Dan yang penting juga nasihat itu kita sampaikan bukan untuk memperbaiki, bukan untuk mengarah kepada lawan bicara, tapi hakikatnya kembali ke kita. Jadi ketika kita menasihati, ayolah segera sholat, otomatis kita akan terdorong
Ana kemarin ingatkan dia sholat, lebih bersegera sholat. Sekarang masa Ana terlambat, maka harus lebih giat. Jadi sebelum menyampaikan, kita lakukan dulu apa yang akan kita sampaikan. Itu aja sih. Jadi terlalu berlebih lah mengatakan apa yang Ana katakan bisa menggetarkan hati. Ya, ini pesan dari mudir kita loh. Oke, kemudian kan ini Rijal Hisbah jelas pekerjaan intinya itu adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian saya ingin bertanya, kejadian apakah yang paling berkesan di dalam jabatan Bang Okta sebagai ketua Rijal Hisbah? Ada itu, waktu itu malam, Ana lupa waktu malam apa. Intinya pada malam dimana kita besoknya belajar memang, waktu kuliah aktif. Sampai informasi ke kita, ke Ana dan teman-teman Rijal Hisbah yang lain, bahwasanya ada beberapa ikhwan yang cabut keluar malam. Keluar malamnya? Itu sekitar kabarnya sampai ke kita jam 10 melalui surat kaleng. Ada temannya yang inginkan kebaikan untuk mereka mengabari, itu ada beberapa orang yang cabut malam ini, rencana jam sekian dan jam setengah 11 sampai jam berapa. Dan ternyata benar, orang-orang yang disebutkan dalam surat itu sudah standby di pos sapam. Jadi untuk untuk melakukan tangkap basah, kita nggak langsung interogasi, kita pantau dari jauh. Pantau dari jauh. Kita langsung menyebar di belakang gedung KPI, di belakang gedung kantor, di belakang parkiran. Jadi kebetulan waktu itu kita peminjaman HP masih diizinkan. Jadi kan rata-rata teman-teman megang HP. Jadi kita ibarat kalau di kepolisian HT ya. HT kita pakai WA. Oke, jalan. Oke, tunggu di situ, jangan bergerak. Ana masuk sebentar lagi. Oke, mereka masih di sana. Jadi semacam ada dialog yang seakan-akan kita akan menyergap. Iya. Gitu. Sehingga nggak terasa waktu itu sudah menjelang setengah dua, dan qadar Allah kita sedikit luput sehingga mereka berhasil lolos dan hilang dari pantauan karena malam kan. Iya. Besoknya baru kita berhasil ketemukan mereka datang masuk di siang hari dari luar, sementara malamnya mereka tidak ada di kamar. Jadi oleh karena itu mereka dijatuhi hukuman pelanggaran kan begitu. Itulah. Jadi masa karena waktunya mendadak dan malam hari membuat kita semakin gitu. Itulah yang cukup berkesan. Itu ya kejadian yang paling berkesan ya. Kemudian Ana mau bertanya tentang suka duka dalam menjalankan kegiatan Rijal Hisbah ini. Apa sukanya? Sukanya ini sebenarnya kalau diketahui oleh setiap orang, mereka akan berbondong-bondong untuk menjadi Rijal Hisbah. Mereka akan berbondong-bondong untuk menawarkan diri menjadi Rijal Hisbah. Karena kisem atau divisi ini divisi yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ketika kita masuk di dalamnya, otomatis bi'ah akan membentuk kita. Apalagi kita disatukan dengan para anggota Rijal Hisbah yang lain, sehingga ketika jiwa condong untuk melakukan kebenaran, yang lainnya akan mengingatkan. Begitu terus menerus, sehingga kita terlatih untuk menjaga diri dari maksiat. Itu yang paling penting. Dan kita terlatih untuk memupuk ketakwaan setiap harinya sampai selama masa jabatan. Dan kita harapkan selama masa jabatan yang setahun itu melatih kita, membiasakan kita agar kita lebih terbiasa ketika sudah selesai masa jabatan, kita meningkatkan ketakwaan. Begitu. Masya Allah. Kemudian untuk dukanya lelah ya, jelas. Lelah karena sebelum teman-teman bangun kita sudah harus bangun. Iya. Karena untuk membangunkan mereka sholat subuh, kemudian kita harus menjaga diri dari pelanggaran. Segala jenis pelanggaran yang dicantumkan sebagai pelanggaran, kita harus jauhi. Karena kita akan menangkap orang yang melakukan hal tersebut. Bagaimana mungkin kita menangkap pelanggar sedangkan kita juga melanggar? Itu hal yang sedikit agak berat. Tapi ya insya Allah selama kita melihatnya dari sisi ibadah, insya Allah akan lebih mudah. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, yaitu apa sih pesan abang untuk kami semua selaku mahasiswa Setai As-Sunnah? Pesannya bukan untuk antum semua ya, tapi untuk kita. Tapi untuk kita, bagi siapapun yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, kita harus ingat, yang kita cegah adalah kemungkarannya. Yang kita jauhi, yang kita benci adalah kemungkarannya.
bukan pelaku kemungkaran. Bukan pelakunya ya. Nah, maka kita kalau kami, posisi kami sebagai bagian keamanan, kami menangkap pelaku pelanggaran untuk mencari tahu apa sebab dia melakukan pelanggaran. Barangkali ada hal internal yang mempengaruhi dia. Setelah kita dapati, kita carikan solusi. Bukan menjadikan pelaku pelanggaran sebagai objek sanksi. Sebagai objek sanksi, tidak. Hanya saja kita mencari solusi. Jadi intinya, pelanggar saudara kita. Pelanggar adalah saudara kita. Itu yang harus kita perbaiki. Sebagaimana Rasul bilang, tolonglah saudara kalian yang menzolimi diri sendiri dan menzolimi, dan yang dizolimi. Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Akh, pada Bang Okta. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup wawancara ini bersama saya Aji Satria dan Okta Putra Madimansyah. Saya tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.